Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat mahasiswa sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dengan mata kuliah metodologi penulisan KTI dengan pokok bahasan pada kali ini adalah sistematika penulisan bab 1 ya, dalam sebuah penulisan ilmiah. Ini merupakan tahap awal pada saat seorang peneliti akan menulis. Oke, dalam waktu beberapa menit ke depan kita akan mencoba mempelajari, mengulas tentang bagaimana menulis bab 1 sesuai dengan kaidah ilmiah yang baik. Oke, sebelumnya saya akan menyampaikan tentang tujuan dari pembelajaran pada kali ini. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan pada kali ini, mahasiswa sekalian akan mampu memahami teknik menyusun latar belakang penelitian. Kemudian mampu memahami penulisan tujuan penelitian. Yang ketiga, mampu memahami manfaat penelitian, dan nanti di akhir diharapkan mampu menyusun bab 1 penelitian yang komponennya pada bab 1 itu meliputi latar belakang, kemudian ada tujuan dan manfaat. Di dalam latar belakang nanti akan ada rumusan masalah juga. Oke, kita akan mencoba membahas yang pertama, yaitu komponen latar belakang dalam penulisan ilmiah. Oke. Apa keyword yang perlu dipahami oleh seorang penulis saat akan menyusun sebuah latar belakang? Yang pertama yang perlu dikuasai adalah harus ada pertanyaan di dalam diri seorang peneliti. Why tentang apa? Seorang peneliti harus mampu menjawab pertanyaan mengapa masalah ini dipilih untuk diteliti. Ya. Jadi seorang peneliti harus mempunyai reason, harus mempunyai jawaban kenapa masalah itu penting untuk diteliti. Kenapa masalah itu dipilih untuk diteliti? Harus ada jawabannya. Ya, apakah kemudian memang masalah itu adalah masalah yang urgent atau dan seterusnya. Nah, ini masing-masing peneliti harus punya jawaban atas tema atau topik masalah yang akan diteliti. Berikutnya, ya, harus ada alasan. Mengapa penelitian ini perlu dilakukan? Ini harus ada di dalam diri seorang peneliti, ya. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan. Yang kedua harus punya alasan. Mengapa penelitian ini harus dilakukan? Kalau tidak dilakukan, apa yang akan terjadi? Harus ada alasannya. Yang ketiga, harus ada paparannya. Paparan tentang apa? Setelah diuraikan alasannya, didukung dengan teorinya, ada fakta, ada data atau realitas, kemudian harapan atau idealnya seharusnya seperti apa, dan ada kajian-kajian relevan yang mendukung. Nah, kalau kemudian sudah ada ini, seorang peneliti bisa memulai untuk melakukan penelitian, bisa melakukan kajian ilmiah dengan cara langkah yang pertama adalah menulis. Intinya begitu, menuliskan ide, konsep yang dimiliki ke dalam sebuah karya, dalam sebuah tulisan, ya. Jadi menjawab pertanyaan harus ada alasan dan kemudian ada paparan. Berikutnya, latar belakang masalah ini kenapa harus ditulis oleh seorang peneliti? Karena dengan adanya latar belakang diharapkan nantinya akan membantu dalam hal memahami dasar permasalahan. Seseorang pembaca yang membaca tulisan tentang latar belakang yang diungkapkan oleh seorang peneliti diharapkan akan memahami dasar permasalahan yang sebenarnya ingin diulas oleh seorang peneliti itu apa. Dan itu letaknya ada di latar belakang. Berikutnya, memperkuat kenyataan yang terjadi. Jadi ada paparan fakta atau data di situ. Tidak hanya sekedar permasalahan secara teoritis tapi harus didukung dengan adanya realita.
Berikutnya, memberikan gambaran terkait dengan hal-hal yang diuraikan. Jadi, di dalam latar belakang itu juga menguraikan tentang hal-hal detail terkait dengan permasalahan yang diteliti. Berikutnya, menunjukkan sistematika. Kenapa kok menunjukkan sistematika? Jadi, ibaratnya latar belakang itu adalah sebuah pintu awal untuk melihat isi di dalam sebuah bangunan. Ibaratnya begitu. Nah, idealnya sebuah bangunan itu pasti akan ada bagian-bagiannya. Nah, dengan di latar belakang itu juga ada komponen-komponennya yang mengantarkan seseorang nanti kemudian bisa mengerucut dalam merumuskan sebuah masalah. Arahnya ke sini nanti. Jadi, kalau kita uraikan ya, cerita-cerita di dalam latar belakang itu boleh kemudian dari induktif kemudian menjadi deduktif atau deduktif menjadi induktif ya. Pada saat Anda mempelajari tentang bahasa Indonesia, banyak cara untuk menulis di dalam sebuah latar belakang. Ya, intinya harus ini, meliputi hal-hal berikut ini ya. Oke, berikutnya teknis menulis latar belakang penelitian. Jika Anda seorang penulis, diharapkan Anda menjadi seperti telik sandi atau mata-mata ya. Kenapa kok telik sandi atau mata-mata? Karena kita tahu seorang mata-mata itu pasti ya, dia akan kepo. Dia selalu memang tugasnya adalah mencari tahu segala hal, ya segala hal. Apabila itu sebuah masalah, jadi rasa ingin tahunya besar. Rasa ingin tahunya besar. Jadi pertanyaan yang ada di dalam otaknya, di dalam hal pemikirannya itu, kenapa kok bisa begini, penyebabnya apa, proses terjadinya bagaimana, kemudian dibuktikan dengan apa, terus sampai dengan dampaknya apa, sampai dengan mungkin nantinya ujungnya seperti apa. Nah, itu adalah seorang mata-mata. Nah, masalah yang bisa diteliti oleh seorang penulis atau seorang peneliti itu banyak hal, mulai dari isu budaya, pendidikan, keamanan, dan karena kita adalah ranahnya di kesehatan, berarti kita harus menjadi mata-mata terhadap masalah kesehatan. Masalah kesehatan gimana? Kita lihat dulu saat ini. Karena kita mau melakukan penelitiannya adalah di wilayah kita, berarti harus lihat di wilayah kita itu permasalahan kesehatan yang sekarang ada itu apa. Nah, apakah kemudian itu juga menjadi masalah secara lingkupnya yang lebih luas nantinya? Kita akan berkacanya ke sana nanti juga nantinya ya. Jadi skop kita atau ruang lingkup kita nanti arahnya adalah ke kesehatan. Oke, berikutnya identifikasi latar belakang ya. Pada saat menulis latar belakang, intinya adalah seorang penulis itu ingin memaparkan adanya ketimpangan, adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, entah kesenjangan secara teoritis ataupun secara praktis. Ya, ini intinya. Nah, nanti pada saat menulis latar belakang itu syaratnya harus dipaparkan secara ringkas. Anda tidak sedang menulis novel, tidak sedang menulis karya sastra. Ya, memang nanti di sini dibutuhkan teknik penulisan menggunakan bahasa baku, ya, karena bahasa kita adalah bahasa Indonesia, adalah bahasa baku Indonesia. Tetapi tidak kemudian pada saat menulis latar belakang itu seorang pembaca Anda bawa dengan cerita yang sangat dramatis, yang terlalu melankolis ya, seperti novelis, ibaratnya seperti itu. Tetapi cukup dipaparkan secara ringkas, sehingga seorang pembaca nanti bisa menangkap intisari permasalahan yang sebenarnya diulas oleh seorang peneliti. Oke. Berikutnya, di dalam latar belakang itu diharapkan juga dimunculkan hasil-hasil dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tentunya ya. Jadi, bagaimana dengan penelitian sebelumnya terkait dengan tema yang diangkat? Berikutnya lagi adalah memaparkan hasil dari seminar atau diskusi ilmiah atau dari pengalaman. Nah, ini boleh dari hasil studi pendahuluan. Studi pendahuluannya didapatkan dari mana? Pada saat mengikuti seminar, kajian ilmiah, atau pada saat Anda sedang di wahana praktik kemudian menemukan permasalahan di tatanan pelayanan berdasarkan pengalaman. Nah, ini boleh dituangkan di dalam latar belakang.
Oke, latar belakang masalah diharapkan nanti juga mengungkapkan konteks penelitian dan pengembangan proyek masalah yang akan diteliti. Ya, diharapkan nanti bisa mengungkapkan dari konteks penelitiannya. Berikutnya adalah menguraikan tentang identifikasi kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi ideal. Berikutnya juga menguraikan dampak apabila ada kesenjangan tersebut, dampak yang diakibatkan apa, itu juga diuraikan di latar belakang. Oke, kemudian alternatif untuk mengatasi kesenjangan. Ini dituliskan di akhir latar belakang. Oke, supaya lebih mudah nanti juga latar belakang itu diharapkan tidak lebih dari 5 halaman. Supaya tadi tidak terlalu bertele-tele ya, karena Anda bukan seorang novelis. Oke, kemudian mengemukakan argumen yang mendorong pentingnya dilakukan penelitian. Tadi ada reason, ada alasan kenapa penelitian itu dilakukan. Kemudian juga diakhiri dengan nantinya setelah ada latar belakang adalah rumusan masalah yang akan dikaji itu apa. Oke, fakta masalah juga harus dipaparkan di dalam sebuah latar belakang ya. Fokus masalah yang perlu diuraikan adalah hal yang paling penting harus diprioritaskan untuk dibahas. Jadi kalau misalkan itu sekiranya tidak ada kontribusinya dengan penelitian Anda, tidak perlu dituangkan di dalam latar belakang. Ya, karena penelitian itu bukan kemudian semakin tebal itu ternyata semakin bagus, tebal kalau tidak ada korelasinya, tidak ada kontribusinya dengan penelitian kita untuk apa, ya, malah membingungkan peneliti yang membaca. Oke, berikutnya ini saya rangkum ya, saya membaca dari Suparyanto bahwa untuk memudahkan Anda menyusun nantinya, menulis ide tentang permasalahan di latar belakang. Ini saya coba 4 hal yang bisa dijadikan sebagai rambu-rambu pada saat Anda menulis. Yang pertama adalah introduction atau masalah ya. Masalah yang akan diinvestigasi untuk menjelaskan pentingnya penelitian. Ya, jadi masalah itu akan ada berada di paragraf awal dalam sebuah latar belakang. Ya, Anda harus memaparkan masalah di awal. Ya. Kemudian berisi tentang apa? Ya ini adanya kesenjangan, kemudian kesenjangan antara harapan atau kenyataan dan seterusnya tadi. Setelah menguraikan masalah ya, supaya masalah itu terkesan tidak hanya secara kajian teori ya, karena ini adalah ilmiah, berarti harus ada pembandingnya, harus ada justifikasinya dalam bentuk skala masalah. Skala masalah ini adalah sebuah fakta, sebuah data yang kita sajikan, yang ada korelasinya, yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang kita uraikan di paragraf awal. Ya, jadi nanti boleh Anda paparkan, oh ini masalah memang yang dirasakan oleh seluruh dunia. Misalkan Anda paparkan dulu bahwa WHO juga melaporkan kasus ini adalah permasalahan yang dihadapi di dunia dengan tingkat atau persentase angka kesakitan atau angka kematian dan sebagainya itu dipaparkan. Kemudian Anda turunkan sampai dengan di level Indonesia secara nasional ya. Di Indonesia bagaimana dengan permasalahan tersebut? Apakah kemudian juga menjadi permasalahan secara nasional? Nah, berikutnya adalah turun secara nasional adalah ke regional, boleh kemudian ke wilayah Jawa Timur sampai dengan ke wilayah kita, karena kita menelitinya dengan di Ponorogo, berarti nanti sajikan data yang ada di Ponorogo. Kenapa kemudian ini yang perlu dituliskan? Kita perlu memberikan justifikasi, ibaratnya membuktikan bahwa permasalahan ini penting. Ini loh datanya, ini loh buktinya. Nah, ini nanti ada di item kedua di dalam sebuah latar belakang. Berikutnya adalah kronologis. Anda juga perlu menceritakan kepada pembaca bagaimana permasalahan ini terjadi, ya, penyebabnya apa, kemudian masalah yang muncul atau tadi saya menyebutkan uraikan dampak dari permasalahan itu seandainya tidak segera tertangani. Nah, ini diuraikan di dalam sebuah kronologis. Kalau Anda menjelaskan nanti sebuah kasus misalkan penyakit, berarti nanti boleh arahnya di bagian kronologis itu adalah patofisiologinya. Bagaimana penyebabnya, kemudian sampai muncul akibat atau dampak. Komponen yang terakhir adalah solusi. Ya, sebagai seorang perawat nanti Anda boleh menuliskan
solusi yang Anda tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini apa? Nah, lengkap sudah ini nanti latar belakang yang disusun oleh seorang peneliti, 4 komponen ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah selesai menulis latar belakang sampai dengan merumuskan masalah, kita kemudian perlu menuliskan sebuah tujuan penelitian. Kenapa penelitian itu perlu dilakukan? Tujuannya untuk apa? Oke. Tujuan penelitian ditulis dalam rangka merumuskan kalimat yang menunjukkan adanya hasil. Jadi nanti dengan melihat tujuan itu, seorang peneliti ingin menyampaikan pesan, saya nanti hasil akhir dari penelitian saya pengen menunjukkan ini. Nah, itu berarti menunjukkan adanya hasil, menunjukkan apa yang ingin dicapai atau ingin dituju. Ibaratnya Anda sedang dalam perjalanan, tujuannya kemana? Nah, itu jelas ya dengan dituliskan tujuannya. Sesuatu yang diperoleh setelah penelitian itu selesai ya. Tujuan itu memang nantinya akan, ini setelah selesai nanti saya akan memperoleh ini loh. Keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban. Ini tadi untuk menjawab yang pertama tadi. Ya, kenapa harus melakukan penelitian? Why? Nah, jawaban dari penelitian itu adalah di tujuan. Oke. Berikutnya, tujuan penelitian ini ya, cara penulisannya nantinya menggunakan kata kerja pembuka. Saya menemukan, menjelaskan, menganalisis, menguraikan, mengidentifikasi, dan seterusnya. Kedua, syaratnya harus bersifat spesifik, terbatas, dapat diukur, dan dapat diperiksa ya. Kemudian komponennya dalam tujuan itu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Khusus yaitu yang lebih spesifik jelasnya ya. Oke, contohnya seperti apa penulisan tujuan penelitian? Berikut ini saya coba mencontohkan ya. Apabila rumusan masalahnya seperti ini. Adakah hubungan antara pengetahuan tentang cuci tangan dengan keterampilan melakukan cuci tangan? Jadi seorang peneliti itu ingin melihat apakah ada hubungan pengetahuan tentang cuci tangan dengan keterampilan melakukan cuci tangan. Nah, tujuan penelitiannya nanti bisa di breakdown menjadi begini. Mengidentifikasi pengetahuan tentang cuci tangan. Berikutnya, mengidentifikasi keterampilan melakukan cuci tangan. Dan yang ketiga, nanti menganalisis apakah pengetahuan tentang cuci tangan ada hubungannya dengan keterampilan melakukan cuci tangan. Jadi dari satu rumusan masalah bisa diturunkan menjadi 3 tujuan penelitian. Ini contoh pertama. Saya contohkan yang kedua, ini nanti untuk jenis yang akan kalian gunakan, metode penelitian yang tipenya adalah studi kasus ya. Rumusan masalahnya bisa seperti ini. Bagaimanakah asuhan keperawatan pada klien gagal jantung dengan pola nafas tidak efektif? Nah, rumusan masalahnya bisa seperti ini. Bagaimana tujuan penelitiannya? Karena asuhan keperawatan itu merupakan realisasi atau aplikasi dari proses keperawatan, Anda boleh menuliskan tahap-tahapan dari sebuah proses keperawatan, mulai dari asesmen atau pengkajian, perumusan diagnosis, kemudian perumusan intervensi, implementasi, evaluasi, sampai dengan dokumentasinya. Ya. Nah, ini nanti tujuan yang bisa Anda rumuskan di dalam penulisan atau penelitian studi kasus. Oke, saya lanjutkan. Komponen latar belakang yang berikutnya adalah komponen manfaat penelitian ya. Setelah kita paparkan kepada seorang pembaca bahwa tujuan penelitian Anda apa, pastinya seorang pembaca pengen tahu. Oke, kalau tujuan penelitian Anda seperti itu. Kemudian apa manfaat dari penelitian yang dilakukan? Ya, kita harus menunjukkan kalau kemudian penelitian itu tidak ada manfaatnya. Nah, kenapa kemudian harus repot-repot diteliti? Ibaratnya kan seperti itu. Nah, manfaat penelitian ini apa sebenarnya? Merupakan dampak dari pencapaian tujuan. Setelah tujuanmu itu tercapai, goal akhirnya apa yang diharapkan? Ibaratnya begitu. Setelah tadi misalkan pada pasien gagal jantung, pola nafasnya kemudian menjadi efektif, apa manfaat yang dirasakan?
Kan gampangannya begitu ya. Nah, kemudian dengan adanya manfaat itu berarti nanti juga bisa memecahkan dari rumusan masalah. Oleh karenanya, sebuah manfaat penelitian itu bisa diuraikan secara praktis ataupun secara teoritis. Jadi kandungannya ada dua, atau komponennya nanti ada dua. Ada manfaat praktis dan ada manfaat teoritis. Oke, kita kupas dulu untuk manfaat teoritis. Namanya saja teori. Berarti nanti diharapkan Anda seorang penulis itu bisa menguraikan, bisa memaparkan, bisa meyakinkan kepada pembaca ya bahwa ini loh nanti dengan penelitian saya akan ada perkembangan ilmu. Karena ini salah satu fungsi penelitian itu adalah mengembangkan ilmu. Selain membuktikan teori atau fakta ya, kemudian juga yang lebih penting lagi adalah mengembangkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu keperawatan jelasnya, karena kita meneliti di bidang keperawatan. Kemudian mengembangkan ya, mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis untuk mengatasi, memecahkan ya, atau mencegah masalah yang terjadi pada objek yang sedang diteliti. Yang kedua, manfaat praktis. Praktis berarti ya secara praktis ibaratnya ya. Ini adalah manfaat yang dapat diterapkan langsung pada sasaran yang kita libatkan di dalam penelitian. Kalau Anda penelitiannya adalah kepada ranahnya adalah misalkan pada lansia, ya berarti bisa pada lansia tersebut. Kemudian kalau kemudian lansia itu juga hubungannya dengan keluarga, berarti keluarga juga dilibatkan. Kemudian karena ini konteksnya Anda meneliti di komunitas, berarti ini di bawah wewenangnya puskesmas, berarti apa yang akan dirasakan dan seterusnya, yaitu manfaat praktis. Oke, ini saya tunjukkan contoh manfaat penelitian ya. Misalkan seperti ini ya. Teoritisnya adalah diketahuinya mekanisme peningkatan respon adaptasi modulasi respon imun psikis dan sosial sebagai dasar dalam penelitian ilmu keperawatan. Nah, ini kan hubungannya dengan ilmu. Kaitannya apa? Berarti nanti akan ada bagaimana mekanisme peningkatan respon. Nah, ini hubungannya nanti dengan arahnya ke patofisiologi. Nah, ini berarti secara teoritis. Secara praktisnya apa? Nah, dengan adanya model adaptasi respon tadi bisa digunakan untuk mengatasi stres pada pasien HIV. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa jenis penelitian ini adalah model adaptif respon terhadap pasien HIV. Contoh penelitian seperti itu. Nah, ini mungkin ada sedikit sulit menangkap ya, karena ini adalah jenis penelitian untuk yang bukan studi kasus itu. Nah, ini coba saya paparkan untuk penelitian yang lainnya ya. Judulnya misalkan seperti ini. Upaya meningkatkan kemampuan klasifikasi pada anak TK melalui media balok warna. Nah, dengan adanya penelitian ini nanti manfaat yang bisa dirasakan itu apa? Secara teoritis bisa memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan literatur ilmiah dalam meningkatkan ya klasifikasi anak TK melalui media balok warna. Ini secara teorinya, secara keilmuan manfaatnya. Secara praktisnya, misalkan yang dilibatkan karena hari ini adalah guru. Diharapkan nanti manfaatnya guru itu dapat lebih kreatif merancang media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan klasifikasi pada anak TK. Nah, ini praktis, berarti pada siapa? Tujuannya jelas. Tidak terlalu muluk-muluk, tidak abstrak. Jadi orang yang membaca itu jelas, oh nanti dengan ada penelitian ini, guru itu berarti akan lebih kreatif pada saat menyusun sebuah media pembelajaran. Nah, ibaratnya seperti itu. Ini merupakan manfaat dari penelitian. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penulisan bab 1 ya, latar belakang, kemudian tujuan ya, sampai dengan manfaat. Pesan saya yang terakhir adalah kaitannya proses penelitian itu tidak bisa dilepaskan dari menuangkan ide, menuangkan pemikiran dalam bentuk sebuah tulisan agar kemudian orang lain bisa menangkap apa yang ingin kita sampaikan. Jadi sekarang saatnya Anda mulai menulis.
Kalau itu hanya disimpan di dalam angan-angan, susah kemudian untuk bisa mencerna, susah untuk bisa menangkap pesan yang ingin Anda sampaikan. Jadi memang untuk menjadi seorang penulis itu bukan pekerjaan mudah, tetapi bukan tidak bisa. Pasti bisa. Dengan cara apa? Ayo mencoba. Trial and error. Sebagai seorang pembelajar dan yang akan mencoba untuk melakukan penelitian, jangan pernah malas untuk menulis. Menulis, kemudian trial, ya kita sudah mencoba menulis, kemudian kok error, nggak apa-apa, dicoba lagi. Ya, itulah prosesnya yang harus dilalui. Oke, mahasiswa, untuk penjelasan hari ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kalian dan akhirnya itu bisa menjadi bekal pada saat Anda menulis sebuah bab 1 ya, menulis bab 1 dari rencana penelitian Anda. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya berkah. Tetap jaga diri, jaga kesehatan ya. Meskipun ini pandemi, tetapi tetap harus semangat. Oke? Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.